Ya kan, cara bersosialisasi itu kan minimal ada 4 ya. Kita bersosialisasi dengan media sosial 1, kita bersosialisasi dengan town hall ya, lebih proper kayak seminar, curhat 2, kita bersosialisasi mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, dan terakhir kita bersosialisasi dalam bentuk belusukan. Nah, belusukan itu bukan cuma dadah-dadah aja, tapi mendengarkan. Itu tadi saya hitung ada hampir 12 curhatan warga, dari mulai datanya tidak terdata untuk dia dapat bantuan dari negara, dari mulai guru ngaji tolong diberi kesejahteraan, dari mulai warga yang sebenarnya nggak mau jadi pengangguran tapi kalau dimodalin kerja buat beli jual beli air minum ternyata dia mau. Jadi sebenarnya motivasinya tinggi. Nah, kemudian banyak lah ya, termasuk RW tadi. Oleh karena itu pasangan Ridho itu nanti 70% kerjanya itu untuk menengah bawah, ya. 30% yang formal menengah atas. Karena di Jakarta realitanya kejomplangannya itu masih tinggi. Maka ada program nanti kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan. Sudah saya praktekkan di Jawa Barat, saya bawa ke sini kan. Kemudian yang sudah baik-baik, tadi ada kekhawatiran kartu Jakarta Pintar dan lain-lain, beasiswa dihilangkan. Nanti saya review lagi. Yang baik dari Pak Anies sampai Pak Ali Sadikin kan saya pertahankan juga ya. Kemudian yang baru ada anggaran RW kan sampai 200 juta. Mereka senang. Saya bilang nanti anggarannya terserah, dipakai untuk yang namanya padat karya sehingga pengangguran terserap. Misalkan sebagian dari anggaran RW itu untuk membayari orang-orang di RW yang pengangguran, jadi tukang beres-beresnya kan, jadi tukang urus-urus RW-nya silahkan. Kalau dia kumuhnya udah beres, geser buat bantuin warung-warung dirapihin atau dimodalin dari anggaran RW, silahkan. Jadi ada 2.700 perbedaan kebutuhan yang didiskusikan secara demokratis oleh warganya. Itulah pemerataan yang kita harapkan dan dimulai dari daerah khususnya Jakarta Utara yang memang pembenahan. Tadi saya lewat tol kan kekumuhan kelihatan ya, di kiri luar biasa atap seng. Itu bagian yang nanti kerjasama antara kami pemerintah pusat, karena nasihat Pak Prabowo, nasihat Pak Yusuf Kalla juga meminta saya kalau terpilih fokus pada pengentasan kekumuhan. Saya kira itu. So, ini makan gratis, apakah ini hanya kampanye atau nanti jadi program berkelanjutan Bang Emil? Mbak, program ini tuh banyak dikerjakan oleh pihak-pihak pribadi. Nanti tugas gubernur mengorganisasikan juga pribadi-pribadi yang ingin melakukan ini. Ini hanya sampling aja bahwa kalau ini bisa, kenapa wilayah-wilayah lain tidak bisa? Atau mungkin dari APBD akan dikasih? Nanti tambahan dari APBD jika ada keluangan, melengkapi APBN yang ada dari Presiden. Pak RK tadi ada Pak RK di bawah. Jelaskan dari beberapa kali usulan masyarakat. Memang sudah sejauh ini pembahasan di Jakarta, apakah sudah ada jumlah anggaran yang nanti akan disiapkan? Belum ke teknis Mas, semua urusan level ini baru gagasan. Perbedaannya, gagasan dari pasangan Ridho sudah dikerjakan. Ya. Di sini belum. Jadi sebenarnya kalau ditanya teknis banyak teknisnya, tapi insya Allah solusinya ada Mas. Nah, tadi kan banyak yang mengatakan tadi di bawah ada yang lalu ada yang curhat soal balai RW nggak bisa digunakan kurang. Ya, permasalahan RW itu beda-beda. Ada yang sifatnya umum kayak tadi kekhawatiran beasiswa kepotong. Ada yang sifatnya khusus spesifik RW itu doang. Itu nanti diberesin gampang. Dibantu di Kang Emil pengembangnya di lobi dulu. Kalau di lobi nggak bisa nanti dicariin duitnya. Bisa dijelaskan soal guru ngaji Kang Emil tadi ada banyak tuh Kang yang semua urusan yang sifatnya ibadah tidak harus selalu dari APBD. Saya sudah buktikan kan. Kalau dia muslim ada namanya zakat. Saya bikin zakat online dulu, dibayar di depan. Dari target akhir jabatan 1,7 triliun berakhir ke 3,2. Itu ada namanya pintu fisabilillah, berjuang di jalan Allah, kira-kira begitu ya. Disitulah nanti guru ngaji masuk kategori itu, kiai masuk kategori itu, marbot masuk kategori itu. Semua dicoba disejahterakan oleh pintu itu, tidak harus selalu APBD. Terakhir ya panas. Ini terakhir sembahnya udah menyeng-menyeng. Kan tadi kan disebutin juga soal mau ada pembangunan pusat bisnis di Jakarta Utara. Betul. Nah, ini teknisnya gimana? Terus mungkin menanggapi sedikit Kang, dari kemarin kan dari Pak Pramono bilang menyinggung juga kalau misalkan yang mau bangun Jakarta seperti Dubai ini mimpi. Nah, ini mungkin bisa dielaborasi mungkin Kang terkait itu. Pertama, semua kita tentang mimpi.
Indonesia merdeka juga mimpi, tapi oleh kerja keras, kekompakan, jadilah Indonesia merdeka, kan? Jadi semua dimulai dari kalau boleh mimpi mah ya jangan hidup, kan, kira-kira begitu ya. Nah yang kedua, kan saya udah bilang, ngurangin macet itu adalah memperbanyak perumahan di tengah kota, mengurangi beban ke IKN kemana, dan memperbanyak pusat pertumbuhan di TB Simatupang, di Jakarta Utara, daerah Ancol ke sana. Disitulah nanti wajah baru. Kalau wajah baru kan harus kelas dunia. Kalau kelas dunia referensinya hari ini apa? Singapura, Hong Kong, Dubai. Jadi kalau bermimpi dan realistis nggak ada masalah. Orang IKN aja kelas dunia, insya Allah mirip-mirip. Jadi itu aja. Itu ya cukup ya. Sejauh ini sudah bertemu dengan sejumlah mantan gubernur. Sama Pak Jokowi kan beliau juga masih Mas Jokowi mah masih presiden. Pak Jokowi kan beres tanggal 20 Oktober. Pencoblosan 27 November. Nah di rentang waktu itu aja. PKS bilang kalau PKS tuh yakin Kang Emil bisa ngedongkrak popularitasnya Susono. Caranya gimana tuh Kang? Karena Susono ada di paling terakhir Kang. Nih dengerin ya media. Survei itu jangan orang per orang. Namanya survei itu udah berpasangan. Jadi nggak terlalu relevan ngebanding-bandingin orang per orang. Jadi kalau mau ngebahas, bahasnya sudah berpasangan. Ridho dengan Pramono Rano dan Dalmapang Rekun. Itu aja. Itu mah biasa. Wakil kadang-kadang lebih rendah, lebih tinggi biasa. Jadi yang dihitung, saya titip ya, untuk mengedukasi demokrasi ya. Yang dibahas hanya sebagai pasangan aja. Makasih ya teman-teman.